Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk membacakan hadis yang artinya ini hadis saya bacakan artinya terkait bersedekah saat sehat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah pada saat kamu masih sehat, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah kamu menunda-nunda sedekah itu hingga jika nyawamu telah sampai tenggorokan, barulah kamu berkata untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari 1419, Muslim 1032. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersedekah karena tulus altruisme menggunakan bagian otak yang mengatur empati dan rasa tidak nyaman, korteks cingulatum anterior. Sementara itu, orang yang bersedekah demi reputasi lebih banyak menggunakan bagian otak yang terkait dengan penilaian diri dan penghargaan, nucleus accumbens. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terkait bermain dadu, bagian dari perbuatan mempermainkan agama. Dari Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang bermain-main dengan dadu, maka seakan-akan dia memasukkan tangannya ke dalam wadah berisi daging dan darah babi." Hadis riwayat Muslim 2260. Penelitian menunjukkan kecenderungan untuk mencari peruntungan dengan dadu, gambling, merupakan patofisiologi dari adiksi kecanduan. Seorang mendapatkan banjir dopamin saat mendapatkan angka yang diinginkan, sekalipun tidak relevan dengan keuntungan atau kerugian yang dialami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis keutamaan bangun untuk salat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari setan mengikat kepala salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka akan terlepas 1 ikatan. Jika dia bangun dan berwudu, maka akan terlepas 1 ikatan lagi. Jika dia berdiri sholat, maka akan terbuka semua ikatan. Pada pagi harinya dia akan menjadi bersemangat, berpikir positif, dan telah mendapatkan kebaikan. Namun jika tidak, pada pagi harinya dia akan menjadi tidak bersemangat, berpikir negatif, dan tidak mendapat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari 1142. Penelitian mengenai bangun tidur menunjukkan bahwa manusia akan siaga sepenuhnya jika melewati 3 fase bangun tidur. 1. Fase peralihan saat gelombang alfa dan beta meningkat dan gelombang delta dan theta menurun. 2. Fase mempersepsi lingkungan. Hipotalamus mulai siap menerima rangsangan cahaya dan suhu. Dan 3. Fase peningkatan kortisol saat seorang sudah melakukan aktivitas fisik. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis berikutnya terkait dengan bakhil membinasakan diri dan masyarakat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda, jauhilah sifat bakhil. Jauhilah sifat bakhil. Jauhilah sifat bakhil. Kalau sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat bakhil. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat bakhil. Mereka diperintahkan untuk bersifat bakhil, maka mereka pun bersifat bakhil. Mereka diperintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa. Hadis riwayat Abu Dawud 1698. Penelitian menunjukkan bahwa subjek yang pelit cenderung menggunakan nukleus accumbens yang berhubungan dengan harga diri, tetapi dengan cara negatif. Orang yang pelit tidak mampu menggunakan korteks cingulatum anterior yang berhubungan dengan sikap dermawan dalam persepsi kesulitan orang lain. Hadis riwayat apa itu? Bakhil yang binasa diri masyarakat tadi itu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda, jauhilah sifat bakhil karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat bakhil. Mereka diperintahkan untuk bersifat bakhil, maka mereka pun bersifat bakhil. Mereka diperintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa. Hadis riwayat Abu Dawud 1698. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya terkait terlalu banyak tertawa tidak sehat untuk jiwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah 4183. Mekanisme tertawa terjadi pada korteks cingulatum posterior, melepaskan banyak senyawa opioid dan menekan fungsi cingulatum media untuk merasakan nyeri atau sakit. Area persepsi nyeri atau sakit di cingulatum media sama dengan rasa nyeri sakit pada saat seorang berempati pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya terkait dengan bersemangatlah dalam berjuang untuk kebaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dalam satu peperangan bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan, namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah, padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu. Hadis riwayat Bukhari 2839. Seseorang yang memahami alasan orang lain keluar dari zona nyaman, sejatinya telah mendorong dirinya untuk juga mengatakan dirinya mampu keluar dari zona nyamannya sendiri. Hal ini menyebabkan berkurangnya reaksi stres yang muncul saat harus berada di luar zona nyaman. Expanding comfort zone. Hadis berikutnya
terkait dengan harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi seorang hamba karena pemberian maaf kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim 556. Banyak manfaat yang didapatkan jika kita bersedekah. Selain akan menambah keberkahan harta, kita sedekah pun dapat meningkatkan kesehatan mental dan mencegah dari depresi. Itulah pembacaan beberapa hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.